Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini kita kembali duduk-duduk di Masjid Ajirin, dan tema pada malam hari ini kita akan mengupas satu sejarah yang menarik dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membunuh bapaknya sendiri dalam perang Badar. Siapa dia? Dia adalah satu di antara 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga dalam satu redaksi hadis. Bahkan dia tidak pernah luput dari peperangan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar sampai wafat. Bahkan dia termasuk as-sabiqun al-awwalun, dan dia pernah hijrah 2 kali. Hijrah ke Habasyah, Ethiopia, dan juga hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Bahkan dia mendapatkan gelar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, aminu hadhil ummah, orang yang paling memegang amanah dalam umat ini. Dialah Abu Ubaidah Amir ibn Abdullah ibnul Jarrah, atau kita sebut Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Abu Ubaidah ibnul Jarrah, walaupun perawakannya sangat lembut, kurus, tinggi, dan semasa jahiliyah orang-orang Quraisy itu sangat sayang dengan beliau karena akhlaknya yang tinggi dan memiliki sifat malu yang besar. Akan tetapi kalau dia masuk dalam dunia peperangan, maka dia seperti macan yang mengamuk. Dialah Abu Ubaidah ibnul Jarrah radhiyallahu anhu. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli ummatin aminu wa aminu hadhil ummati Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Setiap umat itu memiliki orang kepercayaan, orang yang amanah. Dan orang yang amanah pada umatku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dialah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah mengatakan, ketika datang delegasi dari Yaman meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diutus kepada mereka seorang dai yang amanah, yang bisa mengajarkan Islam dan sunnah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang tangan Abu Ubaidah, kemudian mendirikannya dan mengatakan, inilah Abu Ubaidah aminu hadhil ummah, inilah yang layak diutus kepada kalian karena dia orang yang paling dipercaya dalam umat ini. Nabi memberikan gelar amin hadhil ummah, Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Abu Ubaidah ibnul Jarrah ketika di masa kehidupan Rasul, dia adalah orang yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia Islam di tangan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, dan dia satu di antara 8 sahabat yang mula-mula masuk Islam.
Artinya termasuk as-sabiqunal awwalun yang disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 100. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. As-sabiqunal awwalun, orang yang mula-mula dan awal-awal dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti muhajirin dan ansar dengan baik, maka Allah redha kepada mereka dan Allah pun redha dan mereka pun redha kepada Allah. Dari sini menunjukkan bahwa umat Muhammad itu cuma ada 3 kelompok. Selain 3 kelompok bukan umat Muhammad. Pertama muhajirin, yang kedua ansar, dan yang ketiga orang-orang yang mengikuti muhajirin dan ansar sampai kiamat dibangkitkan. Selain 3 kelompok bukan umat Rasul. Maka Abu Ubaidah Ibnul Jarrah adalah as-sabiqunal awwalun, orang yang mula-mula dan pertama-tama masuk Islam. Dalam perang Badar, Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, orang yang paling ditakuti lawannya. Setiap pasukan Quraisy yang berhadapan dengan Abu Ubaidah, mereka tunggang langgang. Dikenal keberaniannya. Akan tetapi ada orang tua yang selalu mengejar-ngejar Abu Ubaidah, dan dia di pihak kafir. Kemanapun Abu Ubaidah bergerak, maka dia akan bergerak. Tetapi Abu Ubaidah selalu menghindari orang tua itu. Ketika tidak ada tempat untuk menghindar, terpaksalah dia pun kemudian bertarung dengan orang tua itu, sampai berakhir dia hunus pedangnya dan membunuh orang tua itu. Setelah peperangan, manusia membicarakan tentang Abu Ubaidah gara-gara membunuh orang tua, orang yang sudah tua renta, dan mengatakan inna Aba Ubaidah habita amaluh li'annahu qad irtakaba al-kabira. Abu Ubaidah telah gugur seluruh amalannya karena dia telah melakukan dosa besar. Kenapa? Yaqtulu abah, dia telah membunuh bapaknya sendiri. Orang tua itu maksudnya bapaknya. Bapaknya ketika itu di pihak orang-orang kafir, dan dia benci dengan agama Nabi SAW. Bertambah-tambah kebenciannya ketika anaknya masuk Islam. Maka Abu Ubaidah pun kemudian sedih akibat omongan orang-orang terhadap dirinya. Dia datang kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ma qataltu abi. Rasul, aku tidak membunuh bapakku, tetapi aku membunuh kesyirikan yang ada pada badan bapakku. Fasakatan Nabi SAW. Nabi hanya diam saja. Abu Ubaidah Ibnul Jarrah membunuh bapaknya. Ini bukan sebuah kebetulan atau bukan sebuah kesengajaan, karena Abu Ubaidah pun tidak tahu kalau bapaknya ikut perang. Dan tentu ini tidak termasuk pada uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Karena Islam mengajarkan, wa in jahadaka ala an tusyrik bi ma laysa bihi ilmun fala tuti'huma. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jikalau kedua orang tuamu menyuruh kamu untuk melakukan kesyirikan, jangan taati keduanya. Walaupun demikian tetap wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tetap berbuat baik kepada kedua orang tua walaupun keduanya kafir. Ma'asyiral muslimin,
Tetapi Abu Ubaidah ibnul Jarrah mengamalkan ayat Al-Quranul Karim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Mujadilah ayat 22, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum wa abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhim minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu'an ulaika hizbullahi ala inna hizballahi humul muflihun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kamu tidak akan mendapati kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kamu tidak akan mendapati kaum yang mereka benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir saling bersayang-sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapaknya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, keluarganya. Mereka itulah orang-orang yang telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan Allah, dan mereka akan dimasukkan ke dalam sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah redha kepada mereka, mereka pun merasa puas terhadap imbalan Allah. Maka mereka itulah golongan Allah. Sesungguhnya golongan Allah adalah golongan yang beruntung. Inilah manhaj wala wal bara namanya. Kita harus meletakkan loyalitas yang benar, dan kita harus meletakkan berlepas diri yang benar. Wala artinya kita meletakkan loyalitas kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada musuh, kepada orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Tapi bara artinya berlepas diri kepada orang yang memusuhi Allah, memusuhi Rasul, dan memusuhi Allah dan Rasulnya. Dan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Maka Abu Ubaidah ibnul Jarrah bukan sedang durhaka dengan orang tuanya. Dia sedang menegakkan wala wal bara. Karena Islam itu tegak di atas dua kalimat ini. Kita harus berwala kepada Allah, Rasul, dan orang-orang yang beriman, dan kita harus berbara, berlepas diri kepada musuh Allah, musuh Rasul, dan musuh orang-orang yang beriman. Itulah Abu Ubaidah ibnul Jarrah membunuh bapaknya sendiri karena bapaknya kafir harbi, kafir yang memerangi Islam. Sebab tidak semua orang kafir dibunuh dan haram dibunuh, seperti kafir dhimmi, kafir musta'man, kafir ahdi, haram dibunuh. Tapi kalau sudah kafir harbi, dia mengangkat senjata untuk memerangi kaum muslimin, takkan kita diam saja. Maka kita berperang dengan mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam perang Uhud, ketika Nabi SAW meletakkan 40 pemanah di Bukit Ainain, salah satu yang diletakkan di situ adalah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Di awal peperangan, kaum muslimin mampu mendesak orang-orang kafir, dan disangkanya orang-orang mukmin telah berhasil menang, karena mereka banyak meninggalkan tenda-tenda, unta-unta, perbekalan mereka. Dilihatnya ghanimah yang sangat besar di hadapan mereka. Maka 40 pemanah ini turun, kecuali Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Semua turun, sebab turun ini mengalami kekalahan karena bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla dan perintah Rasulnya. Lihat, ini para sahabat, mereka tidak bermaksiat kepada Allah. Maksudnya kekalahan peperangan ini bukan karena maksiat
yang mungkin sampai ke taraf syirik, tidak. Mereka tidak melakukan kesyirikan. Mereka tidak melakukan ritual-ritual yang tidak dicontohkan seperti yang banyak dilakukan di zaman sekarang. Mereka hanya satu saja kesalahannya, mereka tidak taat dengan perintah Rasul. Jangan turun-turun, itu saja. Tetapi dampaknya apa? Dampaknya kekalahan bagi kaum muslimin. Padahal kesalahannya satu. Jangan turun-turun, itu dampaknya besar bagi kaum muslimin. Maka di zaman sekarang bagaimana umat Islam akan dimenangkan, sementara di zaman itu dikalahkan hanya gara-gara maksiat satu turun dari wasiat Rasul, jangan turun. Bagaimana di zaman sekarang kaum muslimin yang mengidam-idamkan kemenangan, yang mengidam-idamkan persatuan, yang mengidam-idamkan kejayaan Islam, sementara di tengah-tengah mereka maksiat kepada Allah dan Rasulnya jauh lebih besar daripada maksiat para sahabat, itu pun mengalami kekalahan. Kita katakan kalian ini sedang bermimpi. Kalau kalian ingin menang, ingin menjayakan Islam, bersihkan dari perkara-perkara yang menentang sunnah Nabi SAW. Kembali kepada sunnah, kepada perintah Allah dan Rasulnya, baru kita akan jaya. Lah Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, ketika kemudian kaum muslimin sudah mulai kekalahan, ketika diisukan Rasul mati di perang Uhud, tunggang langgang para sahabat. Ada yang kembali ke Madinah, tetapi Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, dia di antara 10 sahabat yang menjadi tameng ketika Nabi dikepung sampai kepala besi, helm besi Nabi SAW terkena pedang, kemudian belah jadi dua, serpihannya menancap di pipi Rasul. Ketika Nabi SAW sudah diselamatkan dan diangkat ke atas bukit, akhirnya kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu datang dan ingin mencabut serpihan yang ada di pipi Rasul itu, karena Nabi SAW mengalami sesuatu yang parah di perang Uhud. Bagaimana tidak, retak 2 gigi atas dan 2 gigi bawahnya. Retak, bukan tercabut, bukan ompong, retak ya. Dan darah mengalir dari mulutnya. Ketika itu Abu Bakar hendak mencabut, tapi Abu Ubaidah mengatakan, ya Aba Bakrin, biar aku yang mencabutnya. Maka Abu Ubaidah Ibnul Jarrah langsung mencabut serpihan itu dengan cara dicabut dengan gigi gerahmnya. Saking dalam dan menancap di tulang Rasul, patah giginya. Kemudian dicabut lagi, patah lagi giginya, atas patah, bawah juga patah. Dan dia takut kalau Rasul SAW tahu bahwa giginya patah, sengaja tidak dibuntahkan di depan Rasul, ditelannya giginya masih dalam mulutnya itu. Baru setelah berhasil mencabut serpihan itu, dia ke belakang kemudian memuntahkan giginya. Abu Bakar tahu, tetapi karena dia telah memuliakan nabinya. Biasanya kalau orang ompong itu kan kalau senyum jelek ya, kurang bagus kalau ompong itu, makanya orang ompong gak mau senyum. Tapi Abu Bakar mengatakan, demi Allah aku tidak melihat wajah dan gigi seindah Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Allah berikan yang terbaik, karena dia telah mengeluarkan serpihan dari pipi Nabi SAW. Luar biasa ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Sehingga Abu Ubaidah memiliki kedudukan di hadapan Nabi SAW. Abu Ubaidah hidup sampai Nabi SAW wafat. Dia hidup di zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar sangat mencintai Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Ketika tragedi Saqifah Bani Sa'idah, ketika menjelang wafatnya Nabi SAW, orang-orang Ansar sudah berkumpul.
dan menjagokan Sa'd bin Ubadah untuk menjadi pengganti Nabi SAW. Jasad Rasul belum dikuburkan ketika itu, wafat di hari Senin. Mendengar bahwa ada kegaduhan, orang-orang Ansar sudah mulai rapat sembunyi-sembunyi dan hendak memilih Sa'd bin Ubadah sebagai jagoan mereka untuk menjadi khalifah sepeninggal Nabi SAW. Sementara manusia masih berkabung, datanglah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ditemani Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, ditemani Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu. Kemudian menyadarkan orang-orang Ansar al-imamatu min Quraisy, bahwa kepemimpinan itu yang layak dari bangsa Quraisy. Dan itulah sabda Nabi SAW. Maka tiba-tiba Abu Bakar mengangkat tangan Umar dengan tangan kanannya, mengangkat tangan Abu Ubaidah ibn al-Jarrah dengan tangan kirinya. Kemudian Abu Bakar mengatakan, kalau kalian ingin mencari pemimpin, dua orang inilah pemimpin yang layak sepeninggal Nabi SAW. Ubsutu yadakum, ubsutu aydiakum, bentangkan tangan-tangan kalian, berbaiatlah kepada kedua orang ini, Umar dan Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Tapi Umar mengatakan, tidak wahai Abu Bakar, aku tidak mungkin menjadi khalifah kalau dalam rakyatku ada orang yang namanya Abu Bakar. Menolak dia. Akhirnya Abu Bakar pun yang pertama mengambil tangan Abu Bakar dan berbaiat, disusul dengan baiat khusus dengan berbaiatnya tokoh-tokoh Ansar di Saqifah Bani Sa'idah. Baru kemudian disusul dengan baiat umum tengah-tengah kaum muslimin. Lihat, Abu Ubaidah dijagokan oleh Abu Bakar, ya kan? Di zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah ketika itu diutus untuk menjadi amir perang, dan dia amir perang pertama yang diutus ke Syam dalam rangka membebaskan negeri-negeri Syam termasuk Baitul Maqdis. Akan tetapi ketika itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an lebih mencintai Khalid ibn Walid untuk menjadi panglima perang. Maka kemudian Abu Bakar memerintahkan Umar untuk mengirim surat kepada Khalid yang ketika itu posisinya di Irak, sementara Abu Ubaidah berada di Syam. Kata Abu Bakar, ya Umar, tulis suratku, suruh berangkat Khalid dan bergabung dengan tentara Abu Ubaidah ibnul Jarrah yang ada di Syam. Ini Abu Ubaidah ini memimpin tentara terbesar ketika itu, sementara Khalid ada di Irak, tentaranya tidak banyak. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan kepada Umar, kirimlah surat agar Khalid bergabung ke Syam dan jadikan Khalid menjadi pemimpin perang. Umar mengatakan, ya Abu Bakar, apakah kemudian engkau akan memilih Khalid yang dia tidak lebih baik daripada Abu Ubaidah ibnul Jarrah? Khalid baru masuk Islam. Khalid kan telat masuk Islamnya. Dia masuk Islam ketika Nabi SAW sudah hijrah ke Madinah. Itu pun sudah beberapa tahun. Dan perang perdana yang diikuti Khalid adalah di perang Tabuk. Itulah perang perdana Khalid, dan Allah menangkan di tangan Khalid. Ketika 3 jenderal meninggal dunia, Ja'far dan yang lainnya. Kata Umar, ya Abu Bakrin, yang benar saja, Abu Ubaidah jauh. Abu Ubaidah sudah lama masuk Islam. Banyak pujian kepada Abu Ubaidah dari Nabi SAW. Kenapa engkau akan menjadikan orang yang tidak lebih baik daripada Abu Ubaidah menjadi jenderal perang di Syam? Kata Abu Bakar Siddiq, ya Umar, sekali kalau seandainya kita masih hidup berdua di tengah-tengah peperangan, tetap saya memilih Khalid untuk menjadi pemimpinnya. Lihat Abu Bakar,
Kenapa demikian? Abu Bakar punya alasan. Wahai Umar, ya Khalid mungkin tidak lebih baik dari segi agama dengan Abu Ubaidah ibnul Jarrah, tetapi Khalid punya kecerdasan perang yang tidak dimiliki Abu Ubaidah, tidak dimiliki saya, tidak dimiliki kamu. Abu Bakar mengatakan, ya memang begitu, tapi indahu dzaka fil qital laisa ala Abi Ubaidah wa laisa alaina wa laisa alaika. Tidak dimiliki oleh Abu Ubaidah, tidak dimiliki saya, kamu pun tidak punya seperti kecerdasan Khalid. Salah aku memilih Khalid? Umar akhirnya diam saja dan menyetujui Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka mulailah peperangan bergabung antara Khalid. Sesampainya surat itu kepada Khalid, maka Khalid bergabung ke Syam. Subhanallah, Syam tentaranya banyak dipimpin Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Ketika kemudian Khalid datang ke Syam dan Abu Ubaidah sudah tahu bahwa dia harus menjadi prajurit biasa dan Khalid ibn Walid harus menjadi jenderal, dia hanya mengatakan kepada Khalid, ya Khalid marhaban, selamat datang wahai Khalid, engkau panglima perang kami. Innama ana min rijalikum, saya ini hanya tentara biasa yang ikut perang bersamamu. Tawaduknya Khalid, Abu Ubaidah ibnul Jarrah kepada Khalid. Kalau sekarang jenderal tidak bisa kayak gitu, pasti dia akan menyurati pusat, kenapa saya dipecat, salah saya apa, bisa dipasalkan tuh, cat sembarangan kan itu. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tetapi ketika Abu Bakar meninggal dunia, maka Umar ibn Khattab radhiyallahu an memecat Khalid dan lebih memilih Abu Ubaidah ibnul Jarrah untuk memimpin perang. Diutusnya surat pemberitahuan. Sampailah surat itu ke tangan Abu Ubaidah. Subhanallah, Abu Ubaidah tidak memberitahu Khalid. Surat itu tetap disimpan dia, sehingga kaum muslimin tidak tahu. Mereka hanya tahunya Khalid sebagai panglima mereka, dan Abu Ubaidah tetap menjadi prajurit biasa. Surat itu sudah di tangan dia, surat pengangkatan resmi loh jadi jenderal. Ini surat sudah sampai, tapi surat itu tidak diberikan kepada Khalid, disembunyikan sama Abu Ubaidah. Sampai selesai peperangan, dimenangkan kaum muslimin, baru surat itu diberitahukan kepada Khalid. Ada jenderal kayak gini di zaman sekarang? Ya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala takdirkan di masa kekhilafahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika itu Abu Ubaidah ibnul Jarrah diutus oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu untuk memerangi sebuah kota. Rupanya kota itu penuh dengan wabah penyakit taun. Kota itu penuh dengan penyakit taun, dan Abu Ubaidah itu memimpin hampir 360.000 prajurit. Abu Ubaidah tidak dikenal orang yang suka membangkang pemimpin, tidak. Apapun yang diperintahkan Umar ibn Khattab radhiyallahu an dia laksanakan. Dia tidak pernah membangkang apapun yang diperintahkan Amirul Mukminin. Dia senantiasa taat, mendengar dan taat. Karena itulah pesan Nabi SAW, isma'u wa ati'u, dengarkan dan taat. Kecuali satu perkara, Abu Ubaidah tidak mau dan menolak perintah Amirul Mukminin. Ketika Amirul Mukminin tahu bahwa kota yang diserang itu penuh dengan wabah taun dan sudah ribuan orang mati karena taun di zaman itu, Abu Ubaidah ibnul Jarrah
tetap memaksa untuk menyerang. Akhirnya diseranglah kota itu dan Allah menangkan. Tetapi Allah takdirkan sebagian para sahabat tertular penyakit taun, termasuk di dalamnya Abu Ubaidah ibnul Jarrah, Mu'adz ibnu Jabal, dan banyak para sahabat Nabi SAW. 300.000 mati karena taun, sisanya 60.000 saja. Tetapi ingat, Allah jadikan taun di zaman dulu sebagai azab, tapi Allah menjadikan taun pada umat Islam sebagai syahadah. Orang yang mati karena taun, dia mati syahid. Umar ibn Khattab ketika mendengar bahwa Abu Ubaidah berada di tempat yang tersebarnya taun Amwas, disebut Amwas karena daerahnya disebut Amwas, namanya taun Amwas di Syam. Maka Umar mengirim surat kepada Abu Ubaidah. Saking sayangnya Umar kepada Abu Ubaidah, dia mengatakan, ya Aba Ubaidah, idza ja'at risalati fi sabahi fatahazzaz bil lail. Kalau datang suratku kepadamu wahai Aba Ubaidah di pagi hari, maka bersiap-siaplah di malam hari, pulang kamu ke Madinah. Wa idza ja'at risalati bil laili fatahazzaz fi sabah. Tapi kalau suratku datang di malam hari, maka siap-siaplah kamu berangkat di pagi hari, pulang kau ke Madinah. Tapi Abu Ubaidah ibnul Jarrah tidak mau. Inilah penolakan pertama. Sebelumnya dia tidak pernah menolak perintah Amirul Mukminin. Dia mengatakan dalam surat jawabannya itu, arabtu hajataka ya Amirul Mukminin. Aku tahu maksudnya wahai Amirul Mukminin. Engkau sengaja biar aku ini hidup lebih lama, pada aku tidak layak untuk hidup lebih lama lagi. Sesungguhnya aku tidak akan pulang ke Madinah, dan sesungguhnya aku akan tetap diam di negeri ini bersama orang-orang yang diam di negeri ini dari pasukan yang aku pimpin. Umar bin Khattab membaca surat itu, menangis dia. Orang-orang mengira Abu Ubaidah sudah mati. Orang-orang mengatakan, ya Amirul Mukminin, amata Abu Ubaidah? Wahai Amirul Mukminin, apakah meninggal Abu Ubaidah sehingga kau menangis? Kata Abu Ubaidah, tidak. Dia tidak meninggal dan belum meninggal. Walakin, akan tetapi, kematian kepada Abu Ubaidah sungguh telah dekat. Umar bin Khattab ini sangat mencintai Abu Ubaidah karena orangnya tawadhu, rendah diri, tidak suka dengan dunia. Makanya ketika Abu Ubaidah berhasil melumpuhkan Baitul Maqdis, kemudian pemegang kunci Baitul Maqdis, dia ingin memberikan langsung kepada Amirul Mukminin Umar ibn Khattab sebagaimana cerita dalam perjanjian lama mereka, bahwa ciri-cirinya seperti ini, seperti ini, seperti ini, akan menumbangkan Baitul Maqdis, dan disyaratkan kepada Umar bin Khattab. Umar datang tanpa pengawalan dari Madinah ke Syam, ingin melihat pasukan dan Abu Ubaidah ibnul Jarrah, dan mengambil kunci Baitul Maqdis. Pertama kali dia datang, dia bertanya, aina baitu Abi Ubaidah? Di mana rumahnya Abi Ubaidah? Dia ingin melihat. Maka orang-orang pun menunjukkan di sana rumahnya Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Datang dia. Ketika masuk ke dalam rumahnya, rumahnya kecil, sementara yang lain besar. Tentara-tentara itu memiliki rumah besar, ini kecil. Ketika dia hendak masuk, ditahan oleh Abu Ubaidah. Jangan kau masuk. Apa yang akan kau lihat dari rumahku? Kau hanya membuat menangis saja nanti. Umar bin Khattab tetap masuk ke rumah itu. Dilihatnya tidak ada apa-apa. Jenderal perang, orang nomor 1, penakluk Baitul Maqdis, as-sabiqun al-awwalun. Rupanya Umar hanya melihat ada teko dari kulit, ada air sedikit, hanya tikar, kemudian pelepah kurma, dan hanya makanan roti biasa. Sehingga Umar bin Khattab keluar.
Kemudian memerintahkan Khabbaz, pembuat roti makanan untuk para prajurit itu. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, datangkan kepadaku makanan yang dimakan para prajurit dan datangkan kepadaku makanan yang dimakan oleh Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Didatangkan sama Khabbaz, dicicipi sama Umar tuh roti-roti itu. Kata Umar, kulluna sagalatna dunya illa anta ya Aba Ubaidah. Semua kami disibukkan dengan dunia, tidak ada yang lepas dari dunia kecuali engkau, hai Aba Ubaidah. Semua tertipu dengan dunia, illa anta ya Aba Ubaidah, kecuali engkau wahai Aba Ubaidah. Kau tetap istiqamah, tidak terpengaruh dunia, karena dicicipi makanan prajurit jauh lebih enak dibandingkan makanan dirinya. Luar biasa. Kalau sekarang jangan coba-coba ya. Penghina bisa ditangkap, penjara, dipecat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tapi begitulah dahulu. Walaupun Abu Ubaidah di atas karirnya sebagai panglima perang, bahkan menjelang wafatnya Umar bin Khattab radhiyallahu an, manusia mengatakan, "Ya Amiral Mukminin, tidakkah kau berwasiat kepada kami?" Kata Amiral Mukminin, kalaulah seandainya Abu Ubaidah ibnul Jarrah masih hidup, tentu dialah pengganti khalifah sepeninggalku. Kalaulah Abu Ubaidah ibnul Jarrah masih hidup, tentulah dia menjadi khalifah sepeninggalku. Tapi Allah takdirkan dia mendapatkan bala, ujian yang sangat besar yang tidak pernah dialami sahabat-sahabat yang lainnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka setelah kemudian Abu Ubaidah ibnul Jarrah memarah, setelah sampainya surat itu kepada Amirul Mukminin, beberapa hari setelahnya, tepat pada tahun 18 setelah hijrah Nabi SAW, maka Allah Subhanahu wa taala takdirkan Abu Ubaidah meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia, disebutkan di dalam tarikh Madinah ad-Dimashqi tentang wasiat Abu Ubaidah ibnul Jarrah kepada Mu'ad yang kemudian disampaikan kepada kaum muslimin. Menjelang wafatnya Abu Ubaidah ibnul Jarrah mengatakan kepada Mu'ad, ketika itu di sampingnya Mu'ad, dia mengatakan, "Ayyuhan nas, tubu ilallah min dunubikum." Wahai manusia, bertobatlah kalian kepada Allah dari dosa-dosa kalian. Taubatan nasuha, dengan tobat yang sebenar-benarnya, tobat yang bisa memberikan nasihat kepada orang yang bertobat. Ayyuhan nas, inna abdan la yalqallaha taiban min dhanbihi illa kana haqqan 'ala Allah an yaghfira lahu. Wahai manusia, apabila seorang hamba berjumpa dengan Allah dalam keadaan bertobat dari dosa-dosanya, kecuali kewajiban Allah akan menghapuskan dosa-dosanya di hadapannya. Man kana alaihi dainun falyaqdih. Siapapun yang masih ada hutang di antara kalian, sesama kalian, segeralah bayar hutang-hutang kalian. Fa innal abda murtahanun bidainihi, karena seorang hamba akan tergadaikan dengan hutangnya. Karena hutang itu akan sampai kuburan masalahnya. Rasul tidak mau menyelati orang yang punya hutang sampai dibayar baru Rasul mau menyelatinya. Man asbaha minkum muhajiran akhah falyusalihu. Barang siapa yang di pagi hari di antara kalian menziarahi saudaranya, maka perbaikilah hubungan kalian dengan dirinya. Disuruh untuk bersatu, merajut ukhuwah Islamiyah. Wala yanbaghi li muslimin an yahjura akhah aktsar min 3.
Tidak boleh seorang muslim bermusuhan dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Dan itu sabda Nabi SAW. Tidak boleh orang bermusuhan dengan saudaranya lebih dari 3 hari kan? Maka sebaik-baiknya orang yang memulai mengucapkan salam. Kemudian beliau mengatakan, fatarahamu, maka salinglah kalian memberikan kasih sayang terhadap sesama kalian, karena sesungguhnya orang yang memberikan kasih sayang, Allah akan memberikan sayangnya kepadanya. Dan ini sebagaimana sabda Rasul, man lam yarham la yurham. Orang yang tidak punya kasih sayang tidak akan dikasihi Allah Azza wa Jalla. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Berikan kasih sayang kepada penduduk bumi, maka yang di langit akan memberi kasih sayang kepada. Baru setelah itu dia memandang Mu'adz ibn Jabal, kemudian mewasiatkan wasiat yang lain, di antaranya untuk supaya menjaga salat, menjaga puasa, menunaikan zakat, taat kepada para pemimpin dan tidak memberontak. Termasuk juga kata Abu Ubaidah ibnul Jarrah, hendaklah kalian ketika berjalan di dunia ini membawa bekal kazadir raqib, seperti orang safar. Di sini Abu Ubaidah mengingatkan kesederhanaan hidup yang terakhir, karena memang beliau adalah salah satu contoh dari orang yang sangat sederhana. Ketika meninggalnya Salman Al-Farisi, di sampingnya ada Abdurrahman bin Auf dan ada Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Salman ketika itu menangis. Kata Abdurrahman bin Auf, kenapa anda menangis wahai Salman? Bukankah anda ini sahib dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kada wa kada kada wa kada? Bukankah engkau sudah menemani Rasul begini dan begitu, begini dan begitu? Sudah cukup, apa yang kau tangisi? Engkau ini orang yang paling dicintai Nabi. Salman hanya mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, saya teringat dengan wasiat Rasul, dan saya tidak yakin saya sudah menunaikan wasiat itu. Abdurrahman bin Auf penasaran, jangan-jangan wasiat kepada Salman juga wasiat kepada dirinya, dan dia pun belum mengamalkan wasiat itu. Kata Abdurrahman bin Auf, apa wasiat Rasul kepadamu wahai Salman? Kata Salman, ahida ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna ahadakum yakfi kazzadir raqib. Rasul telah berwasiat kepada kami bahwa salah seorang di antara kalian apabila melakukan safar di dunia ini, maka bawalah bekal kazzadir raqib, seperti bekal orang yang sedang safar. Ketika itu Abu Ubaidah langsung terenyuh tuh. Kenapa? Karena Abu Ubaidah itu ketika sudah tua, dia punya koleksi kuda-kuda perang. Ya, dia jenderal tukang perang, ya kayak sekarang jenderal koleksinya mungkin ya pistol rusak atau senjata rusak gitu ya, mengingatkan perjuangan dia dulu gitu. Maka Abu Ubaidah kan di zaman itu bukan pistol rusak ya, bukan senjata AK rusak gitu ya. Ya kuda lah kan itu. Kuda sudah tua, dikoleksi sama dia. Dia hanya memandang kudanya. Kemudian dia mengatakan, wallahi, aku belum pernah melaksanakan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal kudanya cuma satu. Maka setelah itu dia infakkan kuda itu di jalan Allah Azza wa Jalla. Dan Abu Ubaidah meninggal tidak membawa apapun. Betullah kata Umar bin Khattab, semua para sahabat terfitnah dengan dunia kecuali engkau hai Abu Ubaidah, kecuali engkau wahai Abu Ubaidah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka Abu Ubaidah pun kemudian meninggal dunia karena taun Amwas pada tahun 18 Hijriah dan dikebumikan di Syam. Wallahu alam, ini
di antara kilas singkat dari seorang sahabat yang menakjubkan, dan banyak kisah-kisah yang lain. Ada kisah yang menarik juga, kisahnya Sa'ad bin Abi Waqqas, kisahnya Zubair bin Awam, kisahnya Sa'id bin Zaid, dan semuanya adalah 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga. Taib, sebelum saya tutup, silahkan kalau ada yang bertanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi. Setiap anak itu tergadaikan dengan akikahnya. Sebagian para ulama memaknai tergadaikan artinya tergadaikan syafaat anak untuk orang tuanya. Syafaatnya akan tertahan kalau tidak diakikahi. Ada sebagian ulama yang memaknai seperti itu. Tetapi kan akikah itu sebuah kewajiban yang terikat dengan sebuah kemampuan. Artinya kalau dia mampu tidak diakikahi anaknya, ya murtahan jadinya anaknya, tergadaikan syafaatnya. Tapi kalau memang dia tidak mampu, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampu kalian. Allah kan tidak memaksa harus hutang-hutang. Tidak, karena hutang sendiri tidak dianjurkan. Ibadah dengan hutang apalagi tidak dianjurkan. Tetapi kemampuan itu kan relatif. Mungkin ketika anaknya lahir dia tidak mampu, tapi anaknya kemudian setelah besar sedikit dia mampu. Ya. Dari sini terjadi khilaf para ulama. Ada yang membatasi akikah itu 7 hari, setelah 7 hari tidak disyariatkan lagi. Tetapi ada juga yang mengatakan boleh lebih dari 7 hari, seperti tanggal 14 ataupun tanggal 21, walaupun hadisnya dhaif. Tetapi ada juga yang tidak dibatasi usia, kapan mampu akikah. Dan itu pendapat Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dan ini pendapat yang akrab wallahu a'lam. Boleh kapanpun anda mampu anda akikah. Anda akikahi anak anda. Ustaz, anak saya sudah nikah, anak sudah punya anak lagi dia, tapi saya mampu mengakikahi anak saya dulu waktu kecil, dia belum saya akikahi. Boleh? Boleh, tidak ada masalah, walaupun sudah menikah anaknya. Ya, syukur-syukur anaknya dia paham dengan kondisi orang tuanya, dia mengatakan, "Bi, ya sudahlah, saya sudah punya uang, biar saya akikahi sendiri saja." Alhamdulillah, meringankan beban orang tua kan begitu. Jadi akikah itu penting karena berkaitan dengan murtahan tadi, tertahan, tergadaikan. Dan bagi laki-laki 2 kambing, bagi perempuan 1 kambing. Pertanyaannya, mana yang didahulukan, kurban atau akikah? Sebagian perula mengatakan boleh menggabungkan niat kurban dengan akikah karena sama-sama sembelihan. Pendapat yang kedua, tidak boleh menggabung. Kalau kurban memang kewajiban, kalau akikah karena kelahiran. Karena id, kurban itu karena id. Ini kan karena kelahiran, beda ilat, beda sebab, maka beda hukum. Lalu yang mana yang diutamakan? Kalau seandainya terjadi ketika Idul Adha anda baru punya uang untuk beli kambing, ya kalau di luar Idul Adha sudah sepakat, ya jelas akikah lebih dulu. Kan belum ada kurban, belum ada pembanding. Ada pembanding itu ketika umpamanya antum punya anak lahir pada tanggal 1 Dzulhijjah, tanggal 3 Dzulhijjah umpamanya, ya tanggal 3 Dzulhijjah lahirlah anak antum. Berarti kakeknya kan tanggal 10 tuh, 7 hari kan. Tanggal 10 bertepatan dengan Idul Adha. Itulah pertanyaan antum di situ cocoknya. Ya, bertepatan dengan Idul Adha. Ini saya punya uang, mana yang didahulukan, kurban atau akikah kan gitu ya.
Maka ada yang membolehkan satu niat untuk dua ibadah, tapi ada yang mengatakan tidak boleh karena ilatnya berbeda. Karena ilatnya berbeda tidak bisa digabungkan. Ya. Maka kalau seandainya seseorang di hari raya Idul Kurban, maka berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ibadah kurban itu lebih utama dibandingkan akikah. Kalau hanya bisa membeli satu kambing kurban saja. Akikah itu kan waktunya luas. Bagi yang berpendapat boleh di atas 7 hari. Tapi kurban waktunya terbatas, hanya 4 hari saja, 10, 11, 12 dan 13. Tapi kalau antum Allah berikan rizki mampu beli 2 ekor kambing atau lebih daripada satu, yang satu kurban yang satu akikah, ya tidak ada masalah kan, sudah 2 hewan. Ya, wallahu a'lam. Kemudian tentang cara akikah yang sudah dewasa, ya nggak masalah kalau anda punya uang, anda izin kepada orang tua, minta dia akikahi. Kalau dulu orang tua sudah meninggal, ya sudah akikah diri sendirilah. Ya beli kambing, kalau anda laki-laki ya 2 ekor kambing, jangan lupa undang saya, gitu saja. Wallahu a'lam. Ya, yang lain. Silakan, coba kasih mic kita. Waalaikumsalam. Bagaimana jika kita mati, kita meninggalkan hutang, apakah kita menaruhnya pada di kubur atau di akhirat nanti atau bagaimana? Iya. Alhamdulillah. Utang piutang itu dijelaskan dalam Al-Quran menjadi ayat terpanjang. Satu Quran itu ayat yang paling panjang, itu ayat bicara utang piutang dalam surah Al-Baqarah di akhir-akhir itu. Kenapa dipanjangkan? Karena banyaknya yang meremeh-remehkan soal utang piutang ini. Dia kira utang piutang itu tidak akan ditagih di akhirat. Tidak, akan ada perhitungannya sendiri. Di zaman Rasul ada seorang sahabat meninggal, kemudian kabar sampai kepada telinga Rasul, dia punya hutang 2 dirham. 2 dirham itu tidak banyak. 1 dirham itu kalau digramkan emas itu separuh dari dinar. Dinar itu 4 gram lebih. Berarti kalau dirham itu hanya 2 dinar, 2 gram lebih saja. Kalau 1 gramnya 500, berarti 1 dirham itu 1 juta. Berarti kalau 2 dirham 2 juta kan itu. Hutang 2 juta lah kita anggap. Kalau 1 gramnya 600, ya yang bagus emasnya ya di atas 2 juta ya. Jadi Nabi mendengar dia punya hutang 2 dirham. Rasul sudah mau nyolati dia. Sampai datang seorang sahabat, kalau enggak salah Abu Dzar, mengatakan, ya Rasul, sudah kujamin hutangnya, aku yang bayar. Solatlah untuk dia wahai Rasul. Kamu siap menjamin? Siap. Kamu akan membayar? Iya, besok saya bayar. Rasul mau menyolatinya. Setelah disolati dan dikuburkan, besoknya dia tanya lagi Abu Dzar, sudah kau bayar 2 dirham itu? Diingatkan lagi sama Nabi ya. Nabi lo ngingatin lagi, gak percaya, kayak gak percaya dia. Sudah kau bayar tuh 2 dirham itu kan? Ya. Lihat perhatian Nabi kepada utangnya. Ya. Jadi sampai seperti itu Rasul tidak mau menyalatkan. Bukan berarti orang yang mati meninggalkan hutang itu mati kafir, tidak. Maksudnya Rasul saja yang gak mau menyalatkan, sahabat silahkan nyolatkan, supaya menjadi sebuah pelajaran. Nanti kalau saya hutang mati, takutnya nanti tokoh-tokoh agama nggak mau nyolatkan dia, nanti yang nyolatkan dia orang-orang biasa. Itu maksudnya. Lalu apa masalahnya kalau seandainya orang membawa hutang? Rasul mengatakan bahwa hutang itu mu'allaqatun biqabri, akan terkait sampai kuburan. Masalahnya gini, kenapa utang piutang sampai terkait kepada kuburan? Karena banyak orang sakit hati ketika orang ini diambil uangnya dan tidak disaur, tidak dibalikin kan,
antum pinjam uang, ya kalau mungkin sedikit ya sakitnya kecil. Lah kalau pinjam sampai ratusan juta untuk usaha lagi, sebelumnya dijanji-janji dengan keuntungan besar, tiba-tiba meleset bangkrut, akhirnya punya utang nggak dibayar-bayar. Orang yang punya utang itu sakit nggak tuh? Sakitnya tuh di sini kan itu. Sakit, pasti dia akan marah, mengumpat, pasti akan melaknat kan gitu ya, menjelek-jelekan. Nah ini kan makanya kenapa Nabi SAW mengatakan orang yang hutang tetapi tidak sanggup, orang yang hutang tapi tidak mau bayar padahal dia sanggup bayar, kata Rasul, matlul ghani zulmun yuhillu uqubatahu wa irdah. Orang yang sanggup membayar gak mau bayar, maka orang ini disebut zalim. Halal badannya untuk dipenjarakan dan halal kehormatannya untuk digibah. Halal digibah dia. Kamu kok jelek-jelekan dia? Ya nggak apa-apa, dia punya utang sama saya, nggak masalah ya, sebar keburukan dia, tetapi keburukan soal utang piutang. Jangan pula keburukan dia, oh pantaslah dia pezina, dia pencuri, kemana-mana. Urusan utang yang digibah ya utang-utangnya saja. Jangan dekat-dekat dia, nanti kamu ditipu dia, nanti kamu dirayu-rayu dia, nanti uang kamu dibayar, diutang atau nggak bayar. Nggak masalah, antum sebutkan keburukan dia supaya yang lain jadi tidak jadi korban dia. Jadi halal tuh, kehormatannya boleh digibah dan badannya boleh diberikan hukuman kayak penjara gitu. Tapi masalahnya utang piutang kalau per polisi bukan pidana ya, perdata, malah habis duit. Ya. Jadi kita di sini kita katakan bahwa utang piutang ya harus dibayar. Karena begini ya, orang yang ada niat membayar hutang sementara dia mampu, Allah akan tolong dia. Allah akan mudahkan cara cari mencarinya. Tapi kalau orang kemudian sanggup bayar nggak mau bayar, Allah persulit untuk membayar. Kan ngeri ya. Jadi sebaiknya yang punya utang segera dilunasi. Wah, walaupun sedikit-sedikit tapi ada niat bayar. Wallahu a'lam. Ya. Ada mic jauh. Coba kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi alhamdulillah pada malam ini kita luar biasa apa yang disampaikan dengan cerita sahabat di masa lalu, sehingga ya kita bisa sampai itu bagi diri kita. Tetapi yang kami tanyakan di sini kan apa yang sahabat yang begitu tulusnya, seperti apa yang kita lihat di zaman sekarang ini banyak orang yang paham agama, tetapi kita tengok saling celah menjadi. Bahkan di layar kaca pun saat sekarang ini saling caci-caci. Kalau kita dengar 3 hari saja kita tidak saling tegur sapa, ya bagaimana? Tetapi sekarang kita lihat tanpa hari, orang saling benci dan sebagainya, kira-kira gimana kita mencegahnya? Mungkin supaya cerita yang kita ambil berikut apa yang sudah malam lagi ini tidak ada berkahnya yang kita rasakan masa sekarang ini. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sudah alhamdulillah. Pertama, sahabat hidup di zaman Rasul hidup dan hidup di zaman keemasan yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, khairun nas, sebaik-baik manusia, qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum,
sebaik-baik manusia zamanku, zaman Rasul dan para sahabat. Kemudian setelahnya para tabi'in, murid-murid para sahabat. Kemudian setelahnya para tabi'ut tabi'in, murid-murid para tabi'in. Dan Rasul hanya menyebutkan 3 generasi. Artinya 3 generasi ini memang layak untuk jadi teladan, layak untuk dicontoh. Dengan bahasa lain, generasi salaf. Kalau disebut kalimat salaf, berarti yang terbentik dalam pikiran kita sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Itulah salaf. Tapi kita ini hidup di zaman pertama jauh dari Nabi, jauh dari para sahabat, jauh dari para ulama. Jangankan para ulama, di zaman para tabi'in, imam madhab sudah jauh meninggalkan kita. Para mukharrij hadis, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Baihaqi, Ibnu Majah, Al-Bazzar dan yang lainnya sudah jauh meninggalkan kita. Kemudian para ulama yang kita kenal keilmuan dan hadisnya dalam ilmu hadis, tafsir apa, semua sudah meninggalkan kita. Dan kita ini hidup di akhir zaman. Kita ini hidup di akhir zaman. Tantangannya semakin berat. Makanya Nabi SAW jauh-jauh hari mengingatkan para ulama. Kata Nabi SAW, la yuta'allamul ilmu liyumari bihi sufaha. Janganlah dipelajari ilmu agama itu untuk membodoh-bodohkan orang bodoh, bukan untuk membantah orang bodoh, bukan berdebat dengan orang bodoh. Karena begini ya, ada orang yang diuji kepuasan itu dengan harta, seolah-olah kebahagiaan itu hanya ada dengan harta, sehingga siang, pagi, siang, malam, sebelum tidur otaknya duit saja, karena dikiranya harta itulah yang membahagiakannya. Dan mereka mengatakan, kalla innal insana idzabtalahu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ada orang yang seperti itu, kalau Allah uji dia dengan kemuliaan dan juga dengan nikmat berupa harta benda, dia katakan Allah sedang memuliakan aku. Jadi seolah-olah kalau kaya Allah sayang, kalau miskin Allah tidak sayang gitu. Ada juga orang yang mencari kebahagiaan itu bukan harta tapi jabatan. Mungkin harta sudah terlampau banyak, dia enggak puas dengan kekayaan, dia harus jadi pejabat, sehingga dia mau sikut kanan kiri depan belakang, mau fitnah sana fitnah sini, nyebar hoax sana hoax sini, yang penting jadi. Ada orang seperti itu karena dia pikir kalau jadi pejabat bahagia dia. Lain pula dengan para ulama. Kebahagiaan para ulama lain pula. Mereka diuji kalau seandainya orang cerdas itu bisa membantah, bisa mendebat, bisa merendahkan ulama lainnya, bisa mencaci maki yang lainnya, seolah-olah dia paling benar sendiri gitu. Lah itu ujian ulama tuh. Padahal kita belajar agama itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, kita boleh membantah, tetapi bantah dengan cara yang baik. Allah mengatakan wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau memang harus membantah, maka bantahlah dengan cara yang baik, dengan cara ilmiah, dengan bahasa yang santun, dengan dalil-dalil yang kuat, dengan logika dan rasional yang bisa ditangkap manusia. Qulu biuqulihim, kata Ali, bicaralah sesuai dengan akal manusia. Ya. Tapi sekarang ini dunia medsos, memang kita tahu bahwa fitnah yang paling besar itu ini. Fitnah yang paling besar, tidak ada fitnah yang lebih besar daripada ini. Shadaqa Rasulullah, benar apa kata Nabi SAW, bahwa di akhir zaman akan datang keburukan itu yang bersumber dari langit, dan tidak ada satupun rumah kecuali akan dimasukinya. Mungkin para ulama ketika belum ada ini bingung apa maksud hadis itu. Tetapi setelah ada ini baru paham, oh maksud sabda Nabi itu ini maksudnya. Keburukan yang datang dari langit itu maksudnya apa? Ketika satelit sudah diterbangkan, kemudian sinyal disebar, orang yang di padang pasir bisa nengok film, orang yang di hutan bisa buka internet, orang yang di kota juga bisa, semua bisa ditonton, yang jauh jadi dekat, yang dekat lebih dekat.
Oh, tidak ada satupun rumah kecuali dimasukinya. Jangankan rumah Allah saja dimasukinya. Ya kan? Rumah Allah, Allahu Akbar. Dangdutan di sini. Coba. Yang lain bingung tuh. Dulu nggak ada. Dulu kalau takbir Allahu Akbar baring, apa yang di luar cebong gitu ya, kodok, kakok atau jangkrik atau apa gitu kan, yang ganggu kita. Nah, sekarang yang ganggu kita handphone, dekat lagi kan. Ya. Anehnya kalau orang bawa botol minuman ke masjid, ini ada orang mau sholat bawa bir ke masjid, marah nggak tuh? Marah. Ngapain? Ini bukan diskotik, keluar. Ngapain bawa brandy ke sini? Coba bawa ini. Nggak akan dimarahi. Walaupun isinya ada film pornonya, walaupun isinya ada macam-macamnya di sini, siapa yang mau marah bawa handphone? Padahal khamar tidak lebih bahaya daripada ini. Khamar mabuk selesai. Ini mabuk kemana-mana ini. Istri dia bercerai gara-gara ini. Dukun nggak laku dengan ini. Kalau dulu mau menceraikan orang itu ke dukun, pakai ini, kirim SMS nyasar sama istri, besok bertengkar cerai itu. Ya kan? Jadi ini lebih bahaya, tapi anehnya justru ini nggak dimarahi orang. Ya. Lah, masyaallah kembali bahwa ini adalah fitnah di mana Nabi SAW nanti memang bersabda di akhir zaman itu akan banyak para hufadul Quran dan akan sedikit para fuqaha. Ya, memang orang yang mengumpulkan dalil memang luar biasa banyak, tapi yang paham betul soal fikih, soal agama itu sedikit. Ya, mereka pandai cakap, pandai bicara, tapi mereka bukan peneliti yang handal dalam agama. Sehingga Ibnu Taimiyah mengatakan, kalau seorang insinyur ilmunya separuh akan menghancurkan bangunan. Kalau seorang dokter ilmunya separuh menghancurkan badan pasien. Kalau ustadz ilmunya separuh merobohkan agama. Gitu ya. Karena fatwanya pasti akan sesat menyesatkan. Maka kalaulah kita memang seorang alim, seorang ustaz, seorang pengajar agama, maka sampaikan yang diketahui saja. Tidak usah membatasi tidak membatasi pengetahuannya. Semua yang pertanyaan wajib dijawab. Kalau enggak malu rasanya. Imam Malik, datang orang Syam ke Madinah itu 1 bulan perjalanan loh, PP 2 bulan, bawa 40 pertanyaan, 40 pertanyaan harus dijawab karena ini urgent. Ya, ini perkara kontemporer, bahwa orang sana butuh jawaban. Ya, ini pertanyaan nazilah harus dijawab. Datang ke Madinah sudah 1 bulan jalan kaki, sampai kepada Imam Malik yang dijawab dari 40 soalan cuma 3. Kan itu. Orang ini marah. Kalau engkau tidak tahu wahai imam, siapa lagi yang lebih tahu dari kamu? Kata Imam Malik, pulang kau ke daerahmu, katakan kepada orang-orang di daerahmu bahwa Malik tidak tahu. Masa saya dipaksa harus tahu? Allah yang mengatakan sanulki alaika kaulan sakila. Wahyu Allah itu berat. Menyampaikan agama berat karena butuh ilmu, tapi mengamalkan Islam itu ringan. Karena ada keringanan. Tidak bisa sholat berdiri duduk, nggak bisa duduk berbaring. Kalau mengamalkan ringan karena banyak keringanan. Tapi menyampaikan sebuah agama itu berat karena perlu ilmu. Harus menguasai fikih, akidah, muamalah, usul fikih, qaid fikih, mustalahul hadis, macam-macam usul tafsir, ya kan. Dan itu butuh waktu yang lama. Kata Imam Syafi'i harus tuluz zaman. Belajar itu tuluz zaman. Di zaman sekarang aneh, ada artis tobat, pinter ceramah jadi ustad. Gimana ceritanya ini? Ya. Coba kondang pula tuh. Sementara anak pesantren yang sudah 20-15 tahun di pesantren gitu ya. Ya gitu-gitu saja hidupnya. Ya, jadi ustaz kampung bahasanya. Ini kan dunia terbalik ya namanya. Ya mungkin itu juga penyebab, mungkin juga fenomena yang terjadi saat sekarang. Kalau kita sebenarnya sih kalau kita tidak pernah tengok YouTube mungkin tidak tahu
Banyak pertengkaran, saling saut menyaut gitu kan, karena kita pegang handphone ini jadi tahu katanya. Maka kita ini sudahlah, nggak usah terpengaruh dengan namanya ustad sampai kemudian mengeluarkan kata-kata yang tidak layak. Ustad kan harus santun. Ada di YouTube itu sampai binatang dikeluarkan, cacian makian, mengkritik pemerintah itu naudzubillah. Itu kalau sambal level berapa itu pedas sekali gitu kan. Tidak ada doa-doanya itu, semua makian aja itu. Gimana ini kalau kali gini kan? Ya namanya pemerintah juga ada ulamanya yang mendukung, otomatis ya membela, akhirnya kacau balau dunia ini. Tugas ustadz itu yang menyampaikan agama sajalah, menyampaikan ilmu, menyampaikan nasihat. Kalaupun harus mengkritik pemerintah, ada caranya, ada etikanya, dan semua sudah diatur dalam Islam. Tidak semua orang angkat bicara. Makanya betul kata Nabi SAW, nanti di akhir zaman itu akan muncul Ruwaibidah. Sahabat bertanya, apa Ruwaibidah itu ya Rasulullah? Ruwaibidah itu artinya rajulun tafihun yatakallam fi amril ammah. Gitu. Nanti akan muncul di akhir zaman Ruwaibidah. Siapa Ruwaibidah? Orang jahil tapi sok pintar bicara tentang kemaslahatan manusia. Sampai tukang sayur, tukang bawang, tukang sol, tukang bengkel, semua bicara tentang ini harusnya negara ini gini-gini. Sekolah pun tidak. Cerita undang-undang negara. Siapa kamu? Sudahlah jual sayur aja lah, ngapain juga ngurus negara kan itu. Sudah ada pakarnya di situ. Nggak usah ikut-ikut. Nanti jadi sok tahu. Mendingan kita katakan saya tidak tahu. Kalau saya katakan saya tidak tahu, pasti suatu ketika tahu. Karena orang yang mengatakan saya tidak tahu pasti mencari tahu, dan nanti akan tahu, bertambah ilmu dia. Tapi kalau saya katakan saya tahu, maka akan dicerca dengan pertanyaan. Akhirnya dia menjawab seasal-asalnya karena merasa tahu. Makin bodoh dia, karena nggak akan mencari tahu karena sudah tahu. Ya kan? Kalau ditanya saya nggak tahu, selesai itu sampai di situ. Orang nggak mungkin tanya lagi. Namanya orang nggak tahu. Ketika saya ditanya, saya ini mau ditanya antum, saya tidak tahu, pasti saya akan besoknya cari tahu nih. Sebenarnya apa sih masalah itu? Buka kitab-kitab. Oh ini jawabannya. Tambah ilmu saya. Tapi kalau saya jawab tahu, antum terus memberikan pertanyaan tuh, karena merasa tahu kan, tanya aja terus kan itu. Karena ilmu dia terbatas, ya asal jawab. Akhirnya bodoh dia, karena merasa tahu tidak mau cari tahu. Itulah gunanya kalimat saya tidak tahu itu. Kata para ulama bahwa la adri nisful ilmi. Kalimat saya tidak tahu itu bagian daripada ilmu. Makanya dulu para sahabat kalau ditanya nggak tahu, jawabannya apa? Allahu wa rasuluhu a'lam. Selesai urusan. Ya. Wallahu a'lam, saya kira cukup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah ta'ala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.